Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Babak penyisihan grup dari turnamen FIDE Grand Prix leg ketiga tadi malam sudah selesai kawan. Walau belum sampai ke finalnya, tapi kita sudah dapati dua pemain yang berhak lolos ke turnamen kandidat yang akan digelar pada bulan Juni-Juli mendatang. Siapakah saja? Dia adalah Richard Rapport kawan, yang menjuarai leg kedua dan berhasil lolos ke babak knockout di babak atau di seri pertama. Sedangkan yang kedua adalah Hikaru Nakamura yang menjuarai seri pertama atau leg pertama dan berhasil lolos ke babak knockout di seri ketiga ini kawan. Kepastian ini didapat oleh Hikaru Nakamura setelah mengalahkan lawannya Andrei Esipenko pada babak terakhir babak penyisihan tadi malam kawan. Sebetulnya perebutan tempat pertama di pool A sangat ketat kawan. Mengingat nilainya Hikaru Nakamura dan Levon ini sama-sama mengemas 3 poin. Tapi sayangnya tadi malam Levon harus kalah dari Grigori Oparin. Kita sekarang akan mengulas gamenya Hikaru Nakamura lagi kawan. Kemarin sudah kita ulas permainannya Levon. Dan berikut ini posisi terakhir klasemen di babak penyisihan setiap grupnya. Hikaru Nakamura mempunyai 4 poin dan berhak lolos ke babak knockout. Dan Wesley So ini harus berlanjut ke babak tiebreaks kawan di grup C melawan Sam Saklan. Mamet Yarov juga harus berlanjut ke tiebreaks melawan Kemer. Sedangkan Tabatabae lolos ke babak selanjutnya karena tadi malam mengalahkan Anish Giri. Dan kita langsung ke atas papan kawan, lihat permainan terakhirnya Nakamura tadi malam di babak penyisihan melawan Andrei Esipenko. Di sini Nakamura pegang hitam dan Esipenko pegang putih, mengawali dengan pion E4, pion E5, gajah C4, bishop opening atau pembukaan gajah, dan kuda F6, pion D3, menguati pion pusatnya kawan, dan kuda C6, di sini kuda C3, bertransposisi ke bentuk permainan Vienna atau Vienna hybrid, menurut ensiklopedia caturnya. Dan di sini kuda ke A5, pilihan utama pada posisi seperti ini kawan. Pilihan kedua adalah gajah ke petak B4 ini kawan. Biasanya kuda berkembang ke E2 atau ke F3. Di sini hitam bisa rokade atau memberikan serangan balik di petak pusat dengan pion D5 bisa jadi. Tapi di sini kita temui tadi kuda ke A5 oleh Nakamura, ingin menyerang gajah ini kawan agar putih nanti tidak punya senjata jarak jauh di diagonal-diagonal terang. Dan pada posisi ini gajah ini sudah tidak mempunyai tempat yang bagus kawan untuk mundur atau maju. Di sini tetap saja akan disikat oleh kuda-kuda hitam nanti kawan. Kalaupun kalian mencoba untuk menghindari ancaman kuda ke petak B5, ini akan memberikan tempo bagi pion-pion hitam ini untuk mendapatkan penguasaan ruang di sayap menteri. Dan tetap saja gajah kalian tidak bisa melarikan diri dari kuda hitam ini. Jadi di sini kawan, Esipenko atau lanjutan utamanya dari putih setelah kuda A5 ini adalah kuda berkembang ke E2 atau mengembangkan menteri langsung ke F3. Inilah pilihan dari Esipenko, mengeluarkan menterinya sesegera mungkin dengan ide menteri ke petak G3, memberikan serangan bagi pion pusat atau mengincar pion G7 kawan dan memberikan serangan segitiga seperti ini. Dan dijawab dengan langkah kuda pukul gajah, dipukul balik. Sekarang pion D6 menguati pion pusatnya, juga segera mengeluarkan gajah terangnya kawan. Di sini kuda G berkembang ke E2, selanjutnya gajah E6 dan pion B3 menguati pionnya dari ancaman gajah. Gajah E7 lanjut Nakamura, persiapan rokade dan kedua pemain langsung rokade. Selanjutnya pion A4 untuk mendapatkan penguasaan ruang di sayap menteri. Dan di sini kuda ke D7 dan pada posisi ini kawan terakhir kali posisi seperti ini didapati di gamenya Artemiev versus Temur Rajabov tahun 2017. Di mana saat itu Artemiev memilih kuda ke G3 dan gajah G5 lanjut Rajabov, permainan berakhir miss. Tapi di sini tadi kawan kita tidak temui langkah kuda bergerak ke petak G3 setelah tadi kuda ke D7. Esipenko punya ide lain dengan pion A5-nya. Dan ini merupakan ide baru atau langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Dihentikan oleh pion A atau pion A6, juga mendapatkan kontrol di petak B5 untuk mencegah manuver kuda kawan. Selanjutnya adalah kuda ke G3 dan gajah G5 lanjut Nakamura, menantang pertukaran gajah gelap agar putih sudah tidak mempunyai senjata jarak jauh lagi kawan. Setelah tadi gajah terangnya sudah tewas terlebih dahulu di awal-awal pembukaan. Esipenko menolak, kuda manuver ke F5
Nakamura melanjutkan pertukaran gajah gelap, dipukul balik menggunakan beteng A, dan Nakamura mengusir kuda. Di sini kuda bergerak ke peta E3 dan dilanjut dengan langkah pion C6. Untuk membuka serangan bagi pion A, juga untuk menguati petak pusatnya kawan, agar kuda-kuda putih tidak bergerak ke petak pusat. Tapi petak pusat ini sudah dikuasai oleh putih kawan. Dengan dua pionnya ini, dengan dukungan dua kuda plus menteri, hitam sudah tidak mempunyai kesempatan untuk membongkarnya dengan pion D5-nya kawan. Dan pion D6 ini sudah menjadi pion lemah yang mudah menjadi sasaran berikutnya bagi putih. Karena pion ini sudah tidak bisa lagi didukung oleh pion yang lain kawan. Apakah tadi pion E atau pion C sudah didorong semua, pionnya maju seperti ini. Dan di sini beteng digeser ke A1 melindungi pion dari ancaman menteri. Selanjutnya menteri E7 menguati pionnya, menteri ke D1. Langkah ketidakakuratan pertama yang dibuat oleh Esipenko. Engine lebih prefer atau menyarankan menteri ke petak G3. Walaupun masih cukup tipis kawan, masih belum terlihat keuntungan apa yang didapat oleh kedua pemain dengan variasi seperti ini. Jadi saya tidak akan melanjutkan langkah-langkah alternatif lainnya. Menteri ke D1 oleh Esipenko jelas mengincar pion, apakah nanti menteri bergerak naik didukung dengan salah satu betengnya bergerak ke pusat mengincar pion lemah ini. Dibalas dengan beteng bergeser ke D8, sudah diketahui oleh Nakamura bahwa pion ini menjadi incaran. Menteri D2, kuda F6, dan pion F4 sekarang ingin membongkar lewat sayap raja. Dibalas atau diterima tantangannya. Dipukul balik oleh beteng kuda ke H5, beteng turun, dan selanjutnya menteri G5. Mencoba memberikan pressure bagi kuda, memberikan pin-pinan ini, ataupun juga memberikan pressure bagi pion ini kawan. Apakah nanti disusul dengan pion F5? Dibalas dengan beteng A bergeser ke F1, meninggalkan pionnya yang bisa dipukul oleh menteri hitam, diterima oleh Nakamura. Sekarang pion G4, kuda mundur ke G7. Dan menurut Yasir Sehrawan, seorang Grandmaster senior asal Amerika Serikat yang seringkali jadi host di channel Catur kawan, bahwa peta-peta seperti ini, peta G7, G2, B2, dan B7 ini merupakan peta yang jelek bagi kuda. Esipenko melanjutkan kuda F5, membuat langkah pengorbanan, ditolak menteri E5. Engine menyarankan menerima saja langkah pengorbanan ini kawan. Setelah dipukul balik, kalian harus menyerahkan perwira kalian. Jika menarik mundur gajah ke C8, beteng H3, dan mungkin pion F6 atau melakukan skak terlebih dahulu, menteri putih H6 dan akan memberikan serangan, dan ini akan membuat tidak nyaman bagi raja hitam. Mungkin karena itulah Nakamura tidak menerima langkah pengorbanan kuda, bermain dengan menteri E5, dibalas dengan kuda H6 skak. Kenapa tidak melakukan skak di sini saja kawan? Agar menteri bisa mengisi peta H6 diikuti beteng nanti bergeser ke peta H3. Coba kita lanjutkan jadi seperti apa. Raja bergeser, menteri H6, di sini beteng akan bergeser mengancam kuda, diikuti beteng H3 memberikan ancaman skakmat. Di sini bisa diantisipasi dengan langkah pengorbanan kuda ke peta H5 kawan. Jika pion pukul kuda, gajah akan pukul beteng ini. Dan jika pada posisi seperti ini, kuda berkorban pukul pion G6 akan dipukul oleh pion F. Dan tentu saja sekarang kalian bisa pukul kuda ini kawan. Jika gajah pukul beteng, nanti ancamannya adalah ancaman yang cukup serius kawan di sini. Jadi pada posisi seperti ini, gajah tidak perlu terburu-buru pukul beteng ini. Dia pukul pion ini terlebih dahulu untuk memblokade akses untuk memberikan ancaman skakmat. Dan ini akan dimanfaatkan oleh hitam nanti, mempunyai lajur G yang terbuka. Sama-sama nanti raja akan terjebak di peta atau di ujung-ujung papan seperti ini kawan. Ini akan memberikan kesempatan bagi hitam untuk memberikan serangan balik. Apalagi hitam akan mempunyai gajah yang mempunyai kekuatan menyerang jarak jauh kawan, berbanding dengan kuda yang hanya memiliki serangan jarak pendek. Tentu ini akan lebih menguntungkan bagi hitam untuk menyerang balik nanti. Jadi di sini tadi Esipenko memilih kuda ke H6 melakukan skak, raja bergeser, selanjutnya kuda ke D5. Kembali membuat langkah pengorbanan, dibalas dengan pion G5. Menerima pengorbanan ini menurut Stockfish juga tidak apa-apa kawan. Dan di sini kalian harus mengembalikan kelebihan perwira kalian menurut Stockfish. Tapi di sini tadi pengorbanan kembali ditolak oleh Nakamura. Dia bermain dengan pion G5 dan sekarang menteri ke F2. Membentuk formasi bertumpuk di lajur F, memberikan 4 kali tekanan bagi pion F7.
Dan formasi seperti ini bukan formasi Alekhine Gun, kawan. Alekhine Gun itu menterinya ada di bawah, sedangkan betengnya berada di atas seperti ini. Nakamura mengantisipasi serangan dengan pion F5, pion G pukul pion F5, dan di sini gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion E. Selanjutnya kuda ke H5. Persiapan untuk menempati spot di sini, kawan. Dan selanjutnya beteng E1. Menteri mundur menyerang kuda, kuda mundur ke G4. Sekarang kuda F4. Spot yang cukup bagus, kawan, yang cukup kuat untuk memblokade akses beteng menteri untuk melindungi pionnya. Pion didorong maju, menteri ke D7 menyerang kuda. Di sini pion ini harusnya bisa didorong untuk melindungi kudanya, tapi Esipenko berkorban pertukaran beteng pukul kuda dipukul balik. Selanjutnya beteng ke D8. Seperti yang saya bilang di videonya Fabiano Caruana kemarin lusa, kawan, komposisinya hampir mirip seperti ini. Hitam unggul sepasang beteng, sekarang melawan beteng plus kuda, sesegera mungkin untuk bertarung dengan beteng putih ini, kawan, agar nanti tersisa beteng melawan kuda. Dan beteng ini digeser ke lajur pusat yang terbuka ini untuk menghindari potensi beteng putih yang bergerak ke E7. Dan penawaran pertukaran perwira ditolak, beteng digeser ke F1. Langkah blunder. Tawaran pertukaran ini harusnya bisa dilakukan oleh putih, kawan. Menurut Stockfish, setelah dipukul balik, kalian bisa melanjutkan pukul pion D6. Dan jika dilanjutkan, kawan, dengan langkah-langkah presisi, kemungkinan permainan akan tetap imbang, kawan. Tapi Esipenko memilih untuk menggeser betengnya ke F1, dimanfaatkan Nakamura menghentikan laju pion menteri F7. Raja ke H1 menghindari lajur yang terbuka di lajur G yang bisa dimanfaatkan oleh beteng hitam. Di sini menteri G6, langkah kesalahan dari Nakamura. Pion C pukul pion D5 merupakan langkah terbaik. Setelah dipukul balik, kalian bisa pukul balik dengan tempo skak. Tapi di sini Nakamura memilih dengan menteri G6 dan selanjutnya beteng G1 kembali membuat langkah kesalahan atau blunder. Pion C5 bisa dimainkan oleh putih tadi, kawan. Di sini dimanfaatkan Nakamura dengan pion H5 dan kuda ini harus menyingkir, pion ini nanti akan tewas. Kuda ke E3 dan Nakamura pukul pion menggunakan beteng. Di posisi ini Esipenko menyerah. Kenapa menyerah, kawan? Sudah jelas pada posisi ini putih sudah kalah kualitas perwira dan sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang lagi, kawan. Kalaupun kalian pada posisi ini menghindari tawaran pertukaran menteri seperti ini, kawan, menghindarinya dengan melangkah menteri ke peta D4 atau melangkah ke peta H4, sama saja nanti terjadi pertukaran menteri. Kalau ke sini, menteri akan ke sini melakukan skak dan memaksa pertukaran menteri, sama saja, kawan. Sudah tidak bisa lagi permainan ini dilanjutkan oleh putih untuk berharap remis, apalagi menang. Sampai di sini saya tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya lagi, kawan, karena nanti putih akan tetap kalah kualitas perwira. Oke, itulah, kawan, kemenangan ketiga berturut-turut dari Hikaru Nakamura selepas mengalahkan Levon, mengalahkan Oparin, dan kali ini mengalahkan Esipenko secara berturut-turut 3 kali. Setelah di game pertama kalah oleh Levon, kedua, ketiga bermain remis, dan akhirnya keempat, kelima, dan keenam ini 3 kali berturut-turut menang. Mengantarkan Nakamura mendapatkan tiket ke kandidat turnamen bersama Richard Rapport. Selamat buat Hikaru Nakamura, nanti akan bertarung di kandidat bersama dengan 6 pemain yang sudah lolos, kawan. Dan kita tunggu saja kiprahnya Nakamura. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.